Berbagi kembali bersama saya Dr. Boy Abidin. Apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, seperti biasa saya selalu berbagi informasi kesehatan. Topik kesehatan kali ini yang akan saya bahas adalah kesehatan reproduksi di era new normal. Ya, sahabat berbagi, di era pandemi COVID-19 ini, pemerintah menerapkan program PSBB. Nah, di program ini banyak hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai dokter, sebagai pasien, dan juga sebagai masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk ke era new normal. Nah, bagaimana nih era new normal dengan kesehatan reproduksi, terutama kesehatan reproduksi untuk para wanita. Untuk itu saya tidak sendiri, saya akan ngobrol dengan seorang profesor yang luar biasa, yang sangat kompeten di bidang kesehatan reproduksi. Ya, ini dia Prof. Budi Wiweko. Ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Gimana Prof? Alhamdulillah kabar baik. Baik Prof, terima kasih nih sudah bersedia untuk hadir meluangkan waktunya ke rumah saya Prof. Ya. Nah Prof, ini ada sahabat berbagi mungkin yang sudah kenal, banyak yang sudah kenal dengan Prof, tapi juga mungkin ada yang belum kenal dengan Prof. Mungkin silakan nih Prof, kenalkan nih, nama lengkap kan Profesor Dr. Budi Wiweko SPOGK MPH. Ya, betul ya Prof ya. Betul. Nah ini Prof nih sekarang sibuknya di apa nih, menjabat apa aja nih, banyak sekali nih jabatannya Prof. Enggak lah. Jadi begini Dr. Boy dan teman-teman semuanya. Ya. Sehari-hari sih saya aktif di IMERI, Indonesian Medical Education and Research Institute sebagai Wakil Direktur Bidang Riset dan Inovasi. Kemudian juga aktif sebagai Ketua Komisi 2 di Senat Akademik Universitas Indonesia. Oke. Pokoknya urusannya tentang riset dan inovasi. Iya. Ini menarik, nanti kita ngobrol juga itu ya Prof ya. Kemudian di organisasi kebetulan saat ini sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia. Tempatnya Dr. Boy juga pernah. Kemudian sebagai Ketua Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia, Perkumpulan Bayi Tabung Indonesia, dan juga masih dipercaya sebagai Presiden Asia Pasifik Initiative on Reproduction. Wah, luar biasa nih Profesor Budi Wiweko. Jadi tidak salah ya saya mengundang, kita panggil Prof. Iko boleh ya Prof ya? Boleh. Biar lebih akrab ya Prof ya. Nah ini Prof Iko, kalau kita bicara mengenai kesehatan reproduksi untuk wanita, umumnya kan kita mulai dari masa menstruasi, kemudian program untuk hamil, setelah itu hamil, melahirkan, menyusui, kemudian kontrasepsi, setelah itu masuk ke masa menopause. Nah ini di era new normal ini nih, gimana nih Prof? Ini kan ya mungkin sahabat berbagi ada yang sebagai pasien, saya takut ke rumah sakit, karena saya takut periksa, saya takut nanti kena ketularan COVID-19. Kemudian mungkin ada yang lagi program hamil nih, aduh kapan ya saya menunda berapa lama, kan kita nggak tahu nih kapan era pandemi ini berakhir gitu Prof. Nah ini gimana Prof? Oke, begini Dr. Boy. Yang pertama kita harus memahami dulu apa itu new normal. Ya, new normal itu asal katanya new norm, ya bahasa Inggris. Sebenarnya ini adalah terminologi yang digunakan oleh teman-teman bidang ekonomi ya. Waktu itu pada saat resesi pada tahun 1997, 1998, kemudian resesi di tahun 2008 sampai 2012 ya. Bagaimana dengan global recession di dunia, dunia masih bisa beradaptasi dengan situasi yang serba kejepit. Nah itu makanya kemudian dinamakan new normal condition, new normal. Jadi sesuatu yang normal tapi ini baru gitu ya Prof. Kemudian akhirnya tatan istilah ini dalam tanda petik kemudian diambil digunakan oleh bidang-bidang yang lainnya, termasuk di pandemi COVID-19 ini, begitu ya. Hal yang tadinya abnormal tapi kemudian dianggap sebagai sesuatu yang lazim, sebagai sesuatu yang biasa lah, gitu. Ya contohnya beginilah. Dulu kan kalau pakai masker itu ingatan kita hanya dokter yang sedang melakukan pembedahan. Ya, betul Prof ya. Sekarang siapapun pakai masker. Ya. Gitu. Bahkan yang jualan masker sekarang udah banyak sekali ya Prof ya. Betul. Mulai dari harga yang biasa sampai yang luar biasa ya Prof. Betul. Itu artinya kan tatanan new normal. Ya sesuatu yang tadinya tidak biasa, tadinya aneh, sekarang menjadi biasa saja. Ya itu pakai menggunakan masker. Kemudian yang kedua, tadinya kita tidak menggunakan face shield begitu ya. Tapi sekarang semua orang hampir semua orang menggunakan itu ya, pelindung wajah. Face shield. Ya ini sahabat berbagi udah punya belum masker sama face shield nih. Harus punya ya Prof ya. Ini di era normal berikutnya ini harus ya. Betul. Dan
satu lagi, kalau dulu orang disuruh cuci tangan tuh susah bener. Sekarang coba deh gitu kan, ya. Kalau perlu sehari bisa lebih dari 10 kali cuci tangan. Iya, jadi dari mulai anak kecil juga ini kita harus ajarkan untuk cuci tangan ya, Prof ya. Betul. Jadi ada suatu kondisi yang memaksa orang untuk berubah. Yeah. Jadi saya selalu katakan ini namanya akselerasi disrupsi budaya. Jadi perubahan budaya yang demikian drastis dan dipaksa saya berubah. Dipaksa tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Nah ini yang menariknya seluruh dunia nih, Prof ya. Betul. Kalau dulu yang namanya online meeting, betul Boy ngerasain kali ya. Ya kan kalau saya ajakin online meeting pakai Zoom, apa tuh Zoom? Ya kita gaptek banget nih ya Zoom-Zooman ya. Kayaknya mending langsung ketemu langsung gitu ya. Sekarang semua orang jualan aja pakai online. Iya, betul, Bro. E-commerce luar biasa. Bro. Jadi yang dulu kita anggap sesuatu yang tidak lazim, sekarang biasa aja. Nah itu tatanan new normal namanya. Iya. Gitu. Nah ini tatanan ini kan dipaksa orang untuk berubah. Kemudian ada yang bisa berubah, ada yang masih setengah-setengah berubah, ada yang nggak mau berubah nih. Ini gimana nih Prof? Kalau untuk orang seperti ini Prof? Ya, saya kira pandemik ini mau tidak mau ya memaksa kita untuk berubah. Karena kalau tidak berubah kita tergilas. Ya bisa tergilas oleh zaman, bisa kita tergilas oleh pandemiknya. Ya kalau kita tidak segera beradaptasi, biasa menggunakan masker, physical distancing, ya kemudian menggunakan face shield, tidak berjabat tangan, ya, seperti itu. Kalau kita tidak beradaptasi, kita yang tergilas oleh penyakit itu. Nah itu sahabat berbagi ya. Jadi ini kata Prof Iko nih ya. Jadi buat Anda mungkin yang masih mikir, saya mau seperti dulu lagi, saya nggak mau berubah. Kan sekarang juga ada gerakan-gerakan anti new normal katanya Prof. Ini jadi ini artinya akan tergilas nih ya sahabat berbagi ya. Jadi harus mau tidak mau kita merubah ke arah new normal. Makanya saya selalu katakan ini akselerasi disrupsi budaya tadi. Ya, ini harus kita lakukan unless nanti vaksin establish. Vaksin ada, obat ada, kita bisa kembali hidup biasa. Oh, jadi ada kemungkinan kalau ini nanti ada vaksin dan pengobatannya sudah ditemukan, akan balik ke normal lagi, atau artinya, akan terus new normal selamanya, Prof? Yang akan berubah, akan kembali, mungkin akan kembali, orang tidak perlu pakai masker lagi, orang tidak perlu pakai face shield lagi, orang tidak perlu physical distancing, karena semua sudah terproteksi. Tapi kalau berdasarkan prediksi Prof, berapa lama itu kira-kira? Fase ke normal lagi. Paling cepat kan vaksin mungkin akhir tahun ini ya. Akhir tahun ini atau awal tahun depan ya, pertengahan tahun depan. Jadi at least belajar pengalaman 100 tahun yang lalu, mereka perlu waktu 2 tahun. 2 tahun paling tidak ya. Untuk beradaptasi kembali ke normal kondisi. Jadi 2 tahun ini bukan waktu yang singkat ya Prof ya. Jadi mau nggak mau kita harus berubah tadi ya, disrupsi. Betul. Disrupsi budaya. Disrupsi budaya tadi Prof ya. Dan disrupsi dalam bidang teknologi itu pun yang tidak mungkin kembali. Sekarang katakanlah ya, kita sekarang telemedicine, telekonsultasi, anak kita sekolah online seperti itu ya. Dulu kan dianggap sesuatu yang aneh. Bekerja dari rumah ya Prof ya. Betul. Walaupun dunia sudah mengatakan 3 hal yang sangat penting ya. Saya ini penelitiannya National Health Services pada tahun 2019 dia publish data, publish paper bahwa 3 hal yang akan mendisrupsi layanan kesehatan. Yang pertama adalah telemedicine. Yang kedua adalah artificial intelligence dan robotics. Yang ketiga adalah genomics. Dan sekarang sudah terbukti, ya kan? Telemedicine, siapa yang nggak beradaptasi dengan telemedicine sekarang habis, ya kan? Kemudian siapa yang nggak beradaptasi dengan genomic? Sekarang orang dunia berebutan loh melakukan sequencing virus SARS-CoV-2. Tujuannya apa? Untuk bikin obat, untuk bikin vaksin, untuk mengatasi keluhan-keluhan pasien atau penyakit seperti itu. Jadi ini tidak bisa diputar balik. Jadi ini artinya bagian dari hikmah adanya pandemi ini ya Prof ya? Betul. Selalu ada hikmah di balik musibah, saya selalu katakan. Itu saya tulis di Opini Republika. Jadi orang jangan kemudian menjadi, aduh saya ini punya salah apa, kemudian saya seperti dihukum atau seperti ada dosa besar gitu ya. Betul, pasti Allah akan memberikan hikmahnya. Ya, saya kira hikmahnya sangat banyak ya, sangat banyak. Ya di samping tentunya harus belajar cepat kita, harus belajar cepat, terutama ya bisnis lah. Kalau dari sisi bisnis, terutama terkena impactnya bisnis. Ya bisnis, bagaimana bisnis perhotelan, bisnis pariwisata, bisnis rumah makan. Kalau dia tidak beralih, ya kan, beralih mencoba beradaptasi,
habis ya kan? Dan termasuk Prof Iko nih ya. Sekarang Prof Iko nih ya, sahabat berbagi sudah punya channel YouTube nih. Apa namanya Prof, channel YouTube Prof? Oh, itu channel YouTube bersama Prof Iko. Bersama Prof Iko. Nah, sahabat berbagi ya, sambil selain subscribe channel Dr. Boy Abidin juga ada channel bersama Prof Iko. Wah, ini kontennya menarik banget nih. Saya sudah buka. Nah, bersama Prof Iko ini menarik sekali ya, terutama mengenai kesehatan reproduksi. Nah, ini kita kembali ke pasien-pasien, mungkin ke dokter, ke perawat bidan yang memang di era pandemi ini kan tetap harus melayani. Artinya kesehatan reproduksi ini tetap harus terlayani atau terpelihara dengan baik. Ini bagaimana, Prof? Ya, begini. Ya contoh periksa kehamilan sekarang. Periksa kehamilan ya dulu sebelum pandemi ya pasien rajin ya datang dokter sebulan sekali. Nanti seminggu sekali. Tetapi sekarang mungkin ya kehamilan yang trimester 2 ya setelah 3 bulan. Mungkin 3 bulan pertama bagi kita wajib untuk menentukan kehamilannya intrauterin atau tidak. Yang penting tidak ada ektopik. Itu oke, that's all, finish. Begitu di atas 3 bulan, maka sangat dimungkinkan kontrol kehamilan itu dengan telemedicine. Telemedicine artinya ada suara dan ada gambar, Prof. Betul. Jadi menggunakan kamera, menggunakan suara, begitu ya. Dan sekarang saya kira sudah waktunya pasien kita belajar bagaimana dia mendengarkan bunyi denyut jantung janin. Ya, menggunakan Doppler seperti itu. Bagaimana dia mengukur tensi tekanan darah. Ini adalah bagian dari proses pemberdayaan buat pasien sebenarnya. Jadi pasien pun harus berubah. Gitu loh. Jadi ini teknologi nggak boleh gelap teknologi ya, harus melek teknologi ya, Prof ya. Jadi ini baik pasien maupun suami atau keluarganya tetap harus bisa untuk telemedicine. Nah ini kalau untuk telemedicine ini, Prof, artinya ada rule-nya nggak sih? Ada yang boleh atau bisa telemedicine atau telekonsultasi atau ada yang semua boleh gitu, Prof? Jadi begini, di Indonesia ini kebetulan ya saya termasuk yang mendorong juga lahirnya regulasi telemedicine. Ya, alhamdulillah telah lahir 2 aturan ya. Satu surat edaran Menkes nomor 303 2020, satu peraturan konsil nomor 74 2020. Mengatur bahwa telekonsultasi boleh dilakukan. Telekonsultasi, kemudian dokter boleh melakukan diagnostik dan boleh memberikan resep. Begitu. Itu boleh dilakukan. Bisa dilakukan. Dan di dalamnya disebutkan bahwa selama telekonsultasi dengan melakukan pemeriksaan fisik tertentu. Artinya ini untuk semua bidang kesehatan atau hanya untuk objeknya? Semua bidang kesehatan. Dan memang kita sadari salah satu keterbatasan dari telemedicine adalah pemeriksaan fisik. Anamnesis kita bisa lakukan dengan sangat baik ya. Pemeriksaan fisik yang paling mungkin itu yang imaging base ya. Kulit, radiologi itu sangat mungkin lah dengan telemedicine. Nah, tetapi kemudian ke depan sekali lagi nih, tentu orang harus berkreasi. Orang harus berkreasi, itulah fungsinya artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Ya dengan kecerdasan buatan, sehingga alat di telekonsultasi, telemedicine, dia bisa mendeteksi si pasien. Ya kita lihat contoh lah, kita sebut salah satu mobile phone, telepon seluler yang sangat pintar. Dia dilengkapi dengan kecerdasan buatan, bisa mengukur temperatur pasiennya, bisa mengukur tekanan darah pasiennya, bisa mengukur gula darah. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa mengukur denyut jantung janin nanti, begitu. Jadi ini yang saya kira bergulir terus, inovasi-inovasi seperti ini. Jadi kita harus siap ya mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, terutama untuk medis atau kesehatan ini, Prof. Betul. Itu Jadi dinamakan new normal. New normal. New normalnya itu, gitu. New normalnya itu ya, Prof ya. Jadi dari sisi pasien dan dokter harus dua-duanya siap ya, Prof ya. Karena kan juga tidak semua dokter dengan teknologi kadang belum mengikuti dengan baik. Gaptek lah ya. Mesti gaptek ya, Prof ya. Termasuk saya kayak Prof. Nah, tapi kalau kemudian gini, mana yang dia harus datang? Artinya tidak bisa dengan cara telekomunikasi, telekonsultasi. Kita sudah membuat panduan teknis kalau dari POGI, kebetulan saya yang membuat. Jelas pada kasus-kasus emergensi itu tidak diperkenankan. Ya, telekonsultasi. Kemudian pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi, kehamilan dengan darah tinggi, dengan kencing manis, prematur segala itu pasti tidak boleh. Dan terakhir kasus-kasus keganasan itu tidak boleh. Jadi itu harus tetap datang. Tetap datang. Nah, itu fungsinya bahwa
pasien yang tidak bisa telekonsultasi dia bisa datang dalam keadaan new normal klinik. New normal tadi, dan lebih terseleksi ya Prof ya. Jadi tidak semua kasus datang ke rumah sakit. Ya karena kan sekarang pasien juga kadang-kadang kalau ke rumah sakit mesti takut, dok di rumah sakitnya ada pasien COVID nggak dok? Dok kalau saya masuk situ nanti saya harus diperiksa nggak dok? Saya bisa ketularan nggak dok? Dan segala macam pertanyaan-pertanyaan itu ya. Sebenarnya nggak hanya pasien, kita juga dokter juga ada kekhawatiran itu ya Prof ya. Ini bagaimana Prof untuk pengaturan ini Prof? Artinya untuk regulasinya untuk melindungi pasien dan melindungi juga para tenaga medis. Ya ini kata kunci yang sangat penting yang harus dilakukan oleh semua kita ya, masyarakat dan juga pemerintah. Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Taiwan, ya, pemerintah Taiwan tuh luar biasa ya. Taiwan itu salah satu negara yang angka COVID-nya sedikit, hanya 400, dan angka kematiannya juga sangat rendah. Ya mungkin di bawah 100 atau di bawah 50 ya, 60-an kalau nggak salah, lupa. Ya, dan mengapa bisa demikian? Penduduknya memang 24 juta. Tetapi Taiwan itu menggunakan big data. Jadi ketika outbreak COVID pertama kali terjadi di Wuhan, pada saat itu kan saat menjelang tahun baru Imlek. Mereka lagi pulang kampung. Lagi pulang kampung. Mobilisasinya tinggi banget. Luar biasa. Dan pemerintah Taiwan dengan cerdasnya, dia ambil semua data. Dia punya data penduduk Taiwan yang dipegang oleh BPJS Taiwan. Jadi oleh data yang ada di BPJS Taiwan itu kemudian segera disebar ke seluruh pintu masuk Taiwan, ya, apakah di airport, apakah di pelabuhan, sebagainya. Sehingga ketika ada pergerakan orang masuk, udah terdeteksi. Oh ini orang ini risiko tinggi, orang ini risiko rendah. Sehingga risiko tinggi langsung diisolasi oleh pemerintah, yang risiko rendah isolasi sendiri. Tetapi langsung di follow up melalui mobile phone-nya, dilihat orang ini benar-benar isolasi apa enggak. Kemudian orang-orang yang ada keluhan batuk pilek dari database-nya langsung segera periksa PCR. Dan itu diawasi betul. Oleh karena itu Taiwan itu negara yang tidak ada lockdown sama sekali, tapi kasusnya sangat rendah. Karena dia bisa mengontrol masyarakatnya, penduduknya, betul. Prof. Nah itu yang harus kita kerjakan sebenarnya. Sudah belum Prof di Indonesia nih Prof? Aplikasi seperti itu atau metode seperti itu Prof? Ya ini yang sebenarnya kita mencoba mengenalkan ya. Kami dan teman-teman dari IMERI, kita baru meluncing namanya KIRAP ya, Kartu Identitas Regulasi PSBB. Kartu Identitas Regulasi PSBB. Ya, KIRAP namanya. Dengar KIRAP nih ingat zaman-zaman dulu baris berbaris KIRAP remaja dulu Prof. Karena memang saya ambil arti katanya baris ya, berbaris secara teratur itu kan KIRAP. Jadi pandemik ini bisa diatasi kalau kita berbaris dengan rapi. Gitu. Jadinya orang itu nanti harus mendownload aplikasi KIRAP nih, bantujiwa.com, kemudian lakukan self assessment, lakukan pengisian apakah pernah rapid test atau PCR. Sebentar Prof, pelan-pelan Prof. Jadi kita mendownload aplikasinya namanya Prof? Di www.bantujiwa.com. www.bantujiwa.com. Kemudian dari situ nanti ada panduannya. Ya, betul. Setelah kita download, kita ada panduannya. Betul, ada panduannya. Itu satu orang satu handphone. Satu orang satu handphone. Atau satu keluarga satu handphone atau gimana, Prof? Satu orang satu handphone karena basisnya NIK. Nomor induk kependudukan. Jadi satu orang satu handphone. Ini untuk meyakinkan kita bahwa data ini memang based on individual begitu ya. Jadi single identity. Jadi sekali kita sudah mendownload sudah. Artinya kalau kita punya handphone lebih dari satu, nggak bisa. Otomatis nggak bisa, di reject pasti. Pasti di reject karena NIK-nya tetap itu. Betul. Itu kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan self assessment ya, ditanyakan keluhan demam, batuk, pilek, sesak napas, kontak dengan penderita, perjalanan ke luar negeri, perjalanan dalam negeri gitu, termasuk hasil pemeriksaan. Nanti dari situ kita dapat informasi apa, Prof? Ya, setelah itu keluarlah dapat kartu kita. Apakah kita dapat kartu hijau? Hijau itu sehat. Hijau itu boleh beraktivitas, tapi dengan physical distancing dan masker. Atau kartu kuning. Kartu kuning itu misalkan kita ODP, orang dalam pemantauan. Ya ternyata ada gejala-gejala nih kita nih, atau kita pernah kontak begitu. Walaupun kita belum pernah cek, tapi kita pernah kontak ODP. Atau OTG, orang tanpa gejala. Dicek positif. Kita rapid test positif walaupun tanpa gejala. Itu kartu kuning. Kartu kuning itu isolasi mandiri. Jadi tetap harus ada pemeriksaan tadi ya. Untuk itu. Betul, ya. Kalau dia tidak ada pemeriksaan ya bisa keluarnya dia ada gejala, tidak ada pemeriksaan, ya ODP masuknya, orang dalam pemantauan.
Gitu. Nah ini menarik Prof, mengenai anamnesa, mengenai kuesioner. Kan sekarang di hampir semua layanan kesehatan itu selalu memberikan ada kuesioner. Screening ya, sebelum ada periksa suhu, kemudian ya masuk ke mall dan segala macam. Ini kan sekarang sudah mungkin rencananya akan dibuka lagi tempat-tempat umum dan segala macam, hanya cek suhu aja. Betul. Itu apakah cukup Prof? Tidak efektif. Tidak efektif. Oleh karena itu kami melahirkan Kirap. Kirap ini adalah KTP era new normal. Inilah digital KTP. Digital KTP pada era. Jadi kalau hijau dia bisa menunjukkan. Boleh, silakan tunjukkan hijau. Begitu kan. Kalau kuning nggak boleh. Ini kan GPS base. Kita bisa mantau orang yang kuning sama merah berkeliaran nggak dia. Bisa terlihat begitu. Wah, menarik sekali nih Prof ya. Saya belum download nih Prof. Harus download. Tapi deg-degan nih, takut dapat kartu kuning atau kartu merah nih Prof. Dan dia otomatis akan melakukan self assessment setiap 7 hari ya. Jadi ini berlaku per 7 hari Prof? Ya, 7 hari akan muncul notifikasi harus update assessment. Tapi ini kembali ke kejujuran yang bersangkutan Prof? Pasti, kembali kejujuran. Jadi harus jujur. Yang kedua ya berani, jujur dan sehat. Berani jujur dan berani sehat. Tetapi kalau berbohong pun kita bisa detect dengan NIK. Dengan NIK kita bisa detect benar nggak nih? Kan ada data semua. Kita punya database ya. Kita bekerja sama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta begitu, dengan laboratorium yang melakukan pemeriksaan COVID. Kita bisa lihat kalau bohong dia ketahuan. Oke, ini yang Kirap ini masih dalam lingkungan pemerintah atau ini di luar pemerintah, Prof? Kirap ini adalah di produksinya IMERI, FKUI, dan tapi kita berkolaborasi dengan semua pihak ya. Kita berkolaborasi dengan Pemprov DKI, kita berkolaborasi dengan laboratorium Prodia kan melakukan pemeriksaan. Begitu melakukan pemeriksaan langsung diisi. Kita berkolaborasi dengan rumah sakit. Ya rumah sakit mengisi pakai kertas itu menurut saya kuno sekali. Kertasnya dibuang, datanya kadang-kadang terbuang. Isinya juga nggak dibaca, cuma tidak gitu, tanda tangan aja. Terbuang percuma. Kalau pakai itu datanya ada semua di kita. Ada record ya. Iya, kita bisa mengontrol. Inilah fungsinya pemerintah memiliki big data tadi saya katakan. Jadi evidence based policy. Polisinya itu dikeluarkan berdasarkan evidence, berdasarkan data. Ya, nah ini sahabat berbagi nih, mulai sekarang nih sahabat berbagi yang belum download nih, coba download di Android ya Prof ya. Android, masih Android. Minggu depan insya Allah iOS keluar. iOS keluar, ya. Ini Android yang ini di tadi bantujiwa.com. Bantujiwa.com. Kemudian isi, kemudian nanti kita dapat kartu apa. Nah, ini menarik Prof. Ini karena kan kita memang harus bersama-sama Prof ya. Artinya tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya medis saja, juga harus masyarakat nih, terutama masyarakat nih ya. Karena kalau saya lihat nih sekarang kan ya PSBB, tapi kalau lihat di jalan juga nggak sepi-sepi amat gitu ya. Apalagi ini sekarang mau dibuka dengan new normal, kayaknya orang sepertinya berpikirnya udah harus kembali normal gitu Prof. Nah ini terkait nih Prof, saya sedikit tadi kembali ke belakang mengenai kesehatan reproduksi, mengenai program hamil. Nah, ini Prof kan juga banyak berkecimpung di program IVF, program hamil. Ini ada nggak emergensinya untuk program hamil, Prof? Jadi kalau kita lihat kategori WHO, UNFPA, UNICEF, semua mereka menyatakan bahwa kesehatan reproduksi adalah layanan yang esensial. Layanan esensial itu artinya kalau tidak diberikan pelayanannya, maka akan bisa mengganggu pasien ataupun mengganggu kesehatan jiwanya atau pasien menjadi stres. Oleh karena itu, pelayanan infertilitas itu masuk dalam golongan essential reproductive health services. Jadi bagi pasien-pasien yang ingin hamil, nggak ada masalah. Justru saya kira teman-teman sekarang di American Society of Reproductive Medicine, European Society of Human Reproduction and Embryologists, kemudian AFFS, mereka sudah mengeluarkan joint statement. Ya, bahwa tetap akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi harus diberikan. Akses dan kualitas layanan infertilitas harus diberikan. Hanya memang mitigasi terhadap COVID-19 harus tetap. Jadi screeningnya apanya tetap dilakukan, tapi artinya pelayanannya tetap diberikan ya Prof ya. Artinya nggak bisa, karena kan kita juga nggak tahu kapan nih pandemi ini berakhir. Artinya nggak usah menunda nanti bulan depan atau beberapa bulan ke depan. Betul. Dan angka yang cukup mengganggu sebenarnya, karena kita tahu pasangan-pasangan yang belum punya anak itu 23% itu menderita stres, ya anxiety, itu data penelitian kami. Dan di Amerika setelah suspension layanan IVF itu angka stresnya meningkat drastis ya, sampai 50-75%. Mereka extremely upsetting karena mereka tidak bisa afford layanan yang diinginkan.
dan sebagian besar protes, insist pengen berjalan gitu. Jadi ini sebenarnya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi malah lebih mempersulit ya Prof ya. Jadi ini untuk sahabat berbagi ini yang sekarang mungkin lagi berpikir untuk program hamil atau mungkin sedang berjalan program hamil kemudian kemarin tertunda ya Prof ya. Nah ini lanjutkan ya Prof ya. Lanjutkan, silahkan lanjutkan program hamil, datang ke Fasiankes atau rumah sakit atau klinik, tapi dengan catatan tadi ya, mitigasinya benar, screeningnya, penapisannya. Saya sangat menganjurkan download kartu kirap tadi. Anda harus tahu Anda punya kartunya hijau atau kuning, begitu. Dan nanti tentunya rumah sakit akan melakukan pemeriksaan ya, rapid test, sehingga jelas tuh Anda akan kuning atau hijau. Begitu kuning tentu Anda harus ditunda dulu. Tunda dulu ya. Tunda dulu. Kuning artinya tidak boleh bisa lanjut program ya. Tapi tundanya pun hanya 2 minggu 3 minggu paling kan. 2 minggu 3 minggu tes ulang. Kalau dia negatif dia jadi hijau lagi. Gitu. Ya, jadi kalau saya lihat ini memang masa pandemi ini kita yang tadi ya disruptor budayanya itu yang harus mulai mengadaptasi mengenai hal itu ya Prof ya. Nah ini dari sisi Prof nih, apa yang bisa disampaikan atau pesan-pesan buat para sahabat berbagi nih ya mengenai kesehatan produksi, mulai kapan dia harus atau bisa ke rumah sakit, samping tadi kita mendownload aplikasi Kirap Prof. Betul, saya kira nomor satu teman-teman semuanya dan kita semua tentunya harus menyadari bahwa layanan kesehatan reproduksi termasuk infertilitas adalah layanan yang esensial. Esensial itu artinya akses dan kualitasnya harus tetap terjaga di masa pandemi ini. Yang kedua, dalam memberikan layanan atau service untuk infertilitas, kita harus melakukan penapisan yang sangat ketat ya. Termasuk di dalamnya penapisan itu juga petugasnya loh, stafnya. Jadi tidak hanya pasien dan keluarga, tapi juga petugas dan stafnya. Kesehatannya juga kan tidak boleh dia terinfeksi, jadi sumber infeksi juga, gitu ya. Artinya tadi ya, yang new normal tadi harus diadaptasikan kepada staf dan kepada pasien. Dan terakhir, saya kira stres ini juga merupakan managing stres itu menjadi hal yang sangat penting. Ada yang namanya cabin syndrome loh. Cabin syndrome itu orang terlalu lama diisolasi ya. Stres ya Prof di rumah terus ya. Jadi ada 9 tips tuh, ada 9 tips untuk coping stress ya, reducing stress in coping with COVID-19. Saya kira itu sangat bagus. Nomor satu adalah managing media. Ya, media itu harus di-manage dengan baik. Tidak semua informasi yang masuk itu informasi yang benar. Hoaxnya berapa persen itu? Betul, Prof. Membuat bertambah cemas. Dan orang kadang-kadang lebih asik meng-share yang hoaxnya itu ya, Prof ya. Daripada itu, mending nanti dia itu ya, lihat channel YouTube Dr. Prof Iko ya. Berbagi bersama Prof Iko ya. Itu. Kemudian stay connected ya dengan start berkontak dengan teman terdekat, dengan saudara. Kemudian praying, beribadah, relaksasi, berpikir positif. Tetap stay positive thinking. Stay, hidup sehat, tetap berolahraga, tidur yang cukup, makan yang baik, seperti itu. Supaya tidak terkena tadi cabin syndrome itu. Cabin syndrome. Mungkin kalau saya boleh tambahkan untuk sahabat berbagi, yang penting juga adalah disiplin diri ya Prof ya. Disiplin diri ya, artinya tetap kita harus jaga kesehatan, jaga jarak, tadi ya menggunakan masker, kemudian ya semuanya kita harus disiplin ya, karena kalau kita menyuruh orang itu kayaknya lebih mudah daripada mendisiplinkan diri sendiri ya Prof ya. Betul. Think big, start small, act now. Think big, start small, act now. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Oke, terima kasih banyak Prof Iko atas informasinya yang sangat bermanfaat ya buat saya, buat sahabat berbagi semua, buat tenaga medis, buat para pasien ya. Jadi tadi memang masa pandemi COVID-19 ini memang sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah segera berakhir. Tapi untuk supaya kita tetap survive di masa pandemi ini, ya tetap kita mengikuti pola tadi new normal tadi Prof ya. Pola new normal, dan kita harus mau tidak mau harus masuk ke era ini dan kita harus mengikuti arus yang ada Prof ya. Harus siap. Ya, terima kasih banyak Prof Iko. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Prof Iko. Nah, untuk sehat. Ya, sama-sama sehat terus Prof. Salam buat keluarga Prof. Ya, sahabat berbagi, itu tadi informasi yang sangat menarik dengan Profesor Budi Wiweko.